Puji Tuhan, selamat malam, selamat bergabung kembali di Bible Study kami. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk hari yang Engkau berikan buat kami Tuhan, untuk anugerah-Mu, untuk kami boleh terus menikmati berkat anugerah-Mu, damai sejahtera sukacita daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami naikkan syukur kami kepadamu. Kami juga selalu memohon ampun kepadamu, salah dosa kami dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan. Biar hidup kami boleh hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Dan karya salib-Mu yang luar biasa Engkau sudah berikan buat kami, biar kami boleh terus meresponi jaminan pengampunan yang terus Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur saat malam kembali boleh berikan kesempatan kembali lagi Tuhan Yesus waktu untuk kami Tuhan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, kumpulkan kami di Zoom online ini Tuhan. Oh Tuhan, biar kami sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami sama-sama siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu, untuk merenungkan, terlebih kami boleh melakukannya Tuhan. Pimpin Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya jalan Zoom ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh percaya Engkau persiapkan hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang hamba-Mu sudah persiapkan, biarlah itu daripadamu, hikmat urapan daripadamu. Biar Engkau pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan teman-teman kami, baik yang bergabung malam ini, baik yang melihat rekaman kami, Engkau berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai pembelajaran kami malam ini, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan membaca 2 Korintus 12 ayat 1-6. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah. Selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Puji Tuhan. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Kita bersyukur atas besarnya anugerah Tuhan bagi kita bersama. Puji Tuhan. Kita lanjutkan bahasan kita tentang the full speech, perkataan orang bodoh. Perkataan Paulus sebagai orang bodoh, bahkan ia berani katakan sebagai orang gila. Kita masih di Romawi 5. Masih di poin B.2, the full speech. Itu mencakup pasal 11 ayat 1 sampai pasal 12 ayat 13. Dan malam hari ini kita mencapai klimaks. Nanti 11, 12, 13 itu seperti penutup. Tetapi klimaks dari the full speech, perkataan Paulus sebagai orang bodoh dan orang gila, itu di ayat-ayat ini. Ayat 1 sampai 10. Khususnya nanti tentu di ayat 7 sampai 9. Yang akan kita lihat Selasa depan. Selasa ini kita lihat ayat 1 sampai 6 dikelompokkan oleh buku kita ini sebagai klimaks
dari perkataan Paulus sebagai orang bodoh, sebagai orang gila. Puji Tuhan, kita belajar dan belajar lewat surat 2 Korintus. Mengapa dikatakan klimaks? Karena di bagian ini Paulus sampai kepada kebanggaannya pada kelemahannya yang paling ekstrim. Kelemahannya yang paling ekstrim. Most extreme weakness. Yaitu duri di dalam dagingku, seorang utusan iblis. Ini yang Paulus sebut sebagai kelemahan paling ekstrim, dan itulah yang ia megahkan, ia banggakan. Kebanggaannya terhadap kelemahannya yang paling ekstrim merupakan bagian klimaks dari usahanya mengcounter para penyesat, melawan pengaruh sesat para rasul tiada tara, menentang pengaruh buruk dari para pelayan mirror. Sekali lagi, ini seperti menyimpulkan bagian ini. Kemegahan Paulus terhadap kelemahannya paling ekstrim itu merupakan klimaks dari usahanya mengcounter para penyesat. Tak bisa dipisahkan dari modus mereka, modus operandi mereka yang membangga-banggakan, menggembar-gemborkan pengalaman rohani. Di bagian ini, kita masih di pendahuluan. Di bagian ini, pasal 12 ayat 1-10, Paulus menjelaskan bahwa ia pun memiliki pengalaman rohani. Namun bukan sesuatu yang ia gembar-gemborkan, bukan sesuatu yang ia megahkan dan banggakan. Bukan sesuatu yang sebentar-sebentar ia ceritakan. Ia ungkapkan, ia uraikan di 2 Korintus ini, khususnya pasal 12, karena terpaksa untuk mengcounter pengaruh buruk para penyesat. Yang ia banggakan adalah kelemahannya. Ini sungguh merupakan sebuah usaha Paulus untuk menelanjangi kepalsuan para penyesat. Mereka mendandani pelayanan mereka. Mereka mengcover, membungkus tampilan mereka, pribadi mereka dengan gembar-gembor penglihatan dan penyataan. Lewat bagian ini, Paulus seperti sedang menelanjangi para penyesat ini. Mengapa Paulus membanggakan kelemahannya? Karena kelemahanlah yang memungkinkan Paulus melayani tetap di dalam kerendahan hati, tetap di dalam kasih kepada sesama, tetap di dalam kesabaran menghadapi sesama yang kadang-kadang ngelunjak, yang kadang-kadang malah menyakiti Paulus. Ia bisa tetap sabar karena kelemahan yang ada di hidupnya.
Karena itulah ia banggakan kelemahannya. Kelemahannya pula yang membuat Paulus begitu bergantung kepada Tuhan. Didukung oleh kesadaran bahwa oleh kekuatan batin dia semata-mata yang nggak mungkin bisa jalani hidup, bisa jalani pelayanan apalagi. Ia sadar akan betapa lemahnya kekuatan batinnya. Ya, inilah pendahuluan ayat 1 sampai 10. Kita masuk ke pendahuluan ayat 1 sampai 6. Penglihatan dan penyataan atau pewahyuan sesuai dengan bahasa Inggrisnya revelation. Pewahyuan diterjemahkan ke Alkitab versi LAI penyataan. Di sini kita tahu bersama sesuai yang kita sudah baca, Paulus lebih tepat bercerita tentang penglihatan, tentang penyataan. Apa yang Paulus narasikan di bagian ini sesungguhnya itu merupakan parodi terhadap modus operandi para penyesat. Jadi saat ia menceritakan pengalaman rohani di sini, ia sesungguhnya sedang mirroring, sedang meniru para penyesat. Kita dalam persekutuan doa Injil saya pernah sampaikan, para penyesat ini sesungguhnya adalah para pelayan mirror. Mengapa? Karena mereka tepat seperti barang-barang KW yang dibuat semirip mungkin dengan yang original, yang otentik. Karena itulah dikatakan barang mirror. Karena barang-barang KW yang dibuat sedemikian rupa semirip mungkin dengan barang ori ini, saat dilihat sekilas sama dengan barang ori. Padahal nggak otentik, nggak asli, nggak ori. Tetapi dengan lihat sekilas sama persis. Karena itulah disebut dengan mirroring. Disebut dengan pelayan mirror karena sama persis dengan pelayan-pelayan otentik, pelayan-pelayan Kristus yang sejati, tetapi esensinya, hakikatnya mereka penyesat. Itu yang kita bisa ingat kembali di persekutuan doa Injil. Mengapa saya berani sebut mereka para pelayan mirror? Nah, di bagian ini Paulus justru sedang memarodikan, meniru, berpura-pura seperti para pelayan palsu ini. Jadi Paulus sedang memirorkan diri dari para pelayan mirror. Itu yang bisa kita dapati kembali di sini kata mirror. Paulus sedang memarodikan modus operandi dari para penyesat. Maksudnya adalah apa? Maksud Paulus memarodikan, meniru para penyesat. Maksud Paulus adalah untuk mengajari jemaat Korintus tentang apa yang sebenarnya patut dibanggakan. Yaitu tentu nanti kita sampai di ayat 7 sampai 10 itu puncaknya. Benar-benar puncaknya. Sedangkan ayat 1 sampai 6 ini sedang menuju puncak. Karena Paulus sedang bermain parodi, berpura-pura menjadi para penyesat. Ia pun seperti orang sedang membanggakan penglihatan dan penyataan yang Tuhan beri. Padahal dia enggak sedang membanggakan hal itu. Dia hanya bercerita, memberikan narasi. Puji Tuhan, puji Tuhan.
Paulus tidak membanggakan pelayanan atau pengalaman rohaninya. Ia tidak menggunakan pengalaman rohani untuk menerima pengakuan dari jemaat Korintus, bahkan dari jemaat-jemaat lain yang ia layani. Sedangkan modus operandi para penyesat adalah mereka gembar-gembor, sering bercerita, suka bersaksi tentang pengalaman rohani, bertujuan terima pengakuan, bertujuan supaya jemaat, khususnya jemaat Korintus, mengakui bahwa yang sedang berdiri di hadapan mereka pelayan sejati, pelayan Kristus yang otentik. Rasul Paulus tegaskan lewat bagian kita di ayat 1 sampai 10 khususnya, bukan itu yang dibanggakan oleh pelayan otentik. Bukan itu yang diandalkan oleh pelayan otentik untuk dihargai oleh jemaat, dihargai oleh jemaat yang dilayani. Bukan itu. Paulus tegaskan di bagian ini, nanti kita lihat di ayat ke-6. Paulus andalkan pesan Injil. Tentu juga bagaimana hidupnya ia tampilkan. Tetapi yang jelas, pengalaman rohani tidak menjadi bagian di dalam konsep legitimasi sahnya, sejati atau enggaknya pelayan perjanjian baru. Kita masuk ke 1a. Dikatakan oleh ayat ini, tindakan bermegah itu nggak ada faedahnya. Karena itu pertanyaannya, untuk apa Paulus melanjutkan uraiannya dalam bermegah, jika memang bermegah itu nggak ada gunanya? Untuk apa? Di satu sisi kita lihat, kita belajar, karena ia memang belum sampai kepada ujung atau klimaks dari maksud yang ia ingin sampaikan lewat rangkaian paragraf ini. Rangkaian the full speech ini, perkataannya sebagai orang bodoh, ia belum sampai ke ujung, karena itu dia akan lanjutkan uraiannya dalam bermegah. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, ia seperti sedang mengingatkan kembali tentang tidak bergunanya tindakan bermegah dalam konteks legitimasi pelayanan perjanjian baru. Otentik atau enggaknya seorang pelayan Kristus tidak ditentukan pada kemegahannya terhadap pengalaman rohani. Sekali lagi, sejati atau palsunya seorang pelayan Kristus tidak ditentukan oleh kemegahannya terhadap pengalaman rohani, terhadap penglihatan, mimpi, nubuat, ataupun penyataan. 1b. Pengalaman rohani Paulus itu bersifat privat, yaitu antara Paulus dan Allah. Paulus dan Allah dan Kristus. Privat. Seperti saya dan istri saya, ada hal-hal privat yang enggak mungkin kami share ke orang lain. Bahkan ke anak-anak kami pun enggak. Itulah hal-hal privat.
Penglihatan dan penyataan itu bersifat privat antara Paulus dan Allah. Kenyataan ini mengingatkan kita tentang sebuah ayat yang sudah kita bahas di 2 Korintus 5 ayat 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu untuk kepentingan kamu. Paulus saat ia sedang menceritakan pengalaman rohaninya di pasal 12 ini, Paulus jadi orang yang tidak menguasai diri. Ia jadi orang bodoh, jadi orang gila. Ia sedang menentang ayat ini. Sesungguhnya yang Paulus lakukan yang merupakan hal normal pelayanan perjanjian baru adalah menguasai diri. Sehebat apapun mimpi, nubuat, penglihatan, penyataan yang diterima oleh seorang pelayan PB, ia akan tahan di daerah privatnya. Dia akan kuasai diri sedemikian rupa untuk tidak pernah ceritakan kepada jemaat yang ia layani. Sekali lagi, Paulus sedang menyangkali ayat ini demi mengcounter pengaruh sesat para rasul palsu. Paulus nggak pernah mau, karena memang itulah pelayanan Paulus. Ia akan terus menguasai dirinya untuk kepentingan jemaat, sehingga jemaat melihat Injil, 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 Kristus, 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 salib, salib, salib. Karena itulah terus yang muncul, yang keluar dari mulut Rasul Paulus. Nggak pernah dia ceritakan tentang dirinya yang pernah diangkat ke surga tingkat 3. Nggak pernah. Jemaat nggak akan pernah mengagumi dirinya. Tentu berbeda jauh dengan pendeta-pendeta zaman sekarang. Gemar cerita, naik ke surga, pergi ke neraka. Ya supaya jemaat mengkultuskan dirinya, mendewakan sang pendeta. Wow, bagi Paulus itu sebuah antitesis dari pelayanannya. Sesuatu yang bertolak belakang dari pelayanan yang ia mengerti, yang ia jalani. Paulus kuasai diri sedemikian rupa sehingga dalam ia melayani, ia nggak pernah menceritakan pengalaman rohaninya. Karena itu merupakan apa? Hal privat antara dirinya sendiri dan Allah saja. Karena itu nggak perlu jemaat Korintus tahu sebenarnya. Ayat 2-4 digabung oleh buku kita ini karena secara struktur itu menyatu. Karena ini seperti sedang bercerita. Paulus sedang bernarasi, berkisah. Di 3 ayat ini, Paulus bernarasi tentang seseorang Kristen. Seorang Kristen yang diangkat ke langit ketiga. Narasi ini dibagi ke dalam 3 bagian. Pertama, pendahuluan itu di ayat 2, di mana Paulus memberikan informasi dasar, basic information, yaitu 1, bahwa Paulus kenal seorang Kristen.
Tentu sambil kita lihat ayat-ayat kita di ayat 2 sampai 4 di 2 Korintus 12. 1, Paulus mengenal seorang Kristen. 2, orang Kristen ini diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Ketiga, bahwa Paulus nggak tahu pengangkatan ke surga ini terjadi di dalam tubuh atau di luar tubuh. Itu basic information, informasi dasar yang Paulus berikan di ayat 2. Ayat 3 diulang, repetitif. Diulang. Apa yang ada di ayat 2 diulang di ayat 3. Dan ayat 4 diberikan informasi yang merupakan klimaks, yaitu bahwa orang Kristen tadi yang diangkat ke surga mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ya. Kemudian kita lihat, sesungguhnya peristiwa apa atau penglihatan apa yang Paulus sedang tunjuk di ayat ini. Tentu kita bisa yakini bahwa penglihatan, penyataan, pewahyuan, mimpi, nubuat itu berkali-kali Paulus terima. Tetapi di ayat ini kita lihat hanya satu peristiwa yang ia tunjuk. 14 tahun yang lalu. Kapan itu? Menurut buku ini, untuk kita jadikan buku ini sebagai referensi utama, kalau berdasarkan timeline, buku atau surat 2 Korintus itu ditulis tahun 55. Dikurangin 14 tahun berarti bisa di tahun 41 atau 42 Masehi. Dan menurut catatan kisah para rasul, kemungkinan besar penglihatan yang dicatat Paulus di ayat-ayat ini terjadi ketika Paulus masih melayani di daerah Syria Kilikia, yaitu daerah sekitar tanah kelahirannya. Yang berarti di awal-awal pelayanannya. Sebelum Paulus sampai atau menjadi bagian di gereja Antioquia dan kemudian diutus sebagai misionaris oleh gereja ini menginjili kota-kota non-Yahudi. Jadi 14 tahun yang lalu itu menunjuk kepada awal-awal pelayanan Paulus. Tapi menurut buku kita ini enggak tahu atau enggak disebutkan secara tepat kapan peristiwa ini terjadi atau tidak dicatat oleh kisah para rasul ataupun oleh surat-surat yang Paulus tulis. Itu tentang 14 tahun. Tadi sekali lagi, tentu bukan ini saja pengalaman rohani Paulus. Pengalaman privat Paulus dengan Allah, dengan Kristus. Setidaknya ada 2 pengalaman rohani lagi yang Alkitab catat yang kemungkinan dekat-dekat dengan pengalaman 14 tahun lalu ini. Yaitu Galatia 2 ayat 2. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Ini pengalaman Paulus terima penyataan. Kemudian di Kisah Para Rasul 13, saat Paulus akan diutus ke kota-kota non-Yahudi. Diutus sebagai misionaris dari gereja Antioquia. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas
yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas dua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Tentu pengalaman rohani bersama Roh Kudus ini juga menjadi bagian Saulus. Meski dalam ayat ini konteksnya adalah kehidupan berjemaat. Kita punya dua setidaknya peristiwa di mana Kristus memberikan penyataan dan penglihatan kepada Paulus. Jadi dapat kita simpulkan bahwa menerima penyataan, menerima pewahyuan, penglihatan itu hal yang lumrah bagi Paulus, hal yang gak asing bagi Paulus, hal yang biasa bagi Rasul Paulus. Namun sekali lagi, dalam melayani jemaat, Paulus kuasai diri sedemikian rupa untuk gak pernah ceritakan itu di hadapan jemaat. Dari dua ayat tadi saya ingin tambahkan sedikit hasil perenungan saya pribadi. Kita lihat di sini bahwa lewat penyataan Paulus bisa mengetahui kehendak Allah dengan lebih clear. Itu memberi pelajaran bagi kita tentang pentingnya pengalaman privat, pengalaman pribadi dengan Kristus. Penting banget. Tetapi bukan untuk kita ceritakan. Sekali lagi, karena bersifat privat. Pengalaman rohani, penyataan, penglihatan itu penting. Karena dengan demikian kita lebih lagi mengetahui kehendak Allah. Kita nggak terus nebak-nebak. Karena terus terang, kita di zaman yang sedikit penglihatan, sedikit nubuat. Kita hidup di zaman yang seperti ini. Sehingga kita banyak kali nebak-nebak kehendak Tuhan itu apa. Kita ingin hidup kita lebih berdampak. Kita ingin persekutuan kita lebih maju. Apa caranya sih Tuhan? Apa sih yang harus saya lakukan? Nah, itu banyak kali kita nebak-nebak. Kita ngira-ngira. Berbeda dengan Paulus, karena punya pengalaman privat yang begitu nyata dengan Tuhan, ia bisa tahu ke kota mana ia akan melayani. Saat ia nggak boleh ke kota ini, Roh Kudus akan halangi supaya nggak masuk ke kota itu, ia lanjutkan ke kota lain. Itu kan hal-hal spesifik, hal-hal detail yang Roh Kudus nyatakan lewat penglihatan, nubuat, mimpi, dan penyataan atau pewahyuan. Dan tentu kita ingin sampai kepada keadaan itu lagi. Kita bersyukur kita punya Alkitab, punya perjanjian baru khususnya. Kita bisa punya standar, punya arahan. Tapi itu kan garis besarnya. Hal-hal detail, spesifik, itu kita butuh penglihatan, butuh penyataan. Karena itu sekali lagi kita diingatkan tentang juga pentingnya pengalaman rohani, pengalaman privat dengan Kristus. Puji Tuhan, itu sedikit tambahan yang saya dapat dari baca dua ayat tadi. Paulus pergi kemana? Paulus nyatakan apa? Paulus melangkah, Paulus melayani, itu berdasarkan penyataan. Paulus nggak sembarang pergi ke sini. Kita kan banyak kali kita nebak-nebak. Banyak kali kita nerka-nerka. Tuhan Yesus tolong kita menjadi bagian ini. Mengerti bagian ini, puji Tuhan. Kita lihat selanjutnya menjawab pertanyaan mengapa Paulus menunjuk
penglihatan 14 tahun yang lalu. Kan tadi kita sudah katakan, banyak kali ia terima penglihatan. Tetapi mengapa ia harus tunjuk peristiwa yang sudah lewat 14 tahun yang lalu? Kenapa sih? Nah, menurut buku ini bisa dipisahkan dari penyataan, perkataan, pesan Kristus sendiri yang berbunyi, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tampaknya pesan Tuhan ini berhubungan erat dengan peristiwa atau penyataan 14 tahun yang lalu. Jadi bisa kita tafsirkan demikian. Kan Paulus sudah meminta 3 kali supaya duri dalam daging itu dicabut sama Tuhan. Seorang utusan iblis itu diusir sama Kristus. 3 kali ini. Nah, kita bisa menafsirkan saat Tuhan menjawab doa Paulus yang ketiga kali ini, Tuhan angkat dulu Paulus ke langit ketiga, surga tingkat ketiga. Sebelum ia nyatakan penolakan untuk mengangkat duri. Jadi sebelum Kristus nyatakan, aku tolak permintaan kamu ya Paulus. Sebelum itu, Kristus angkat dulu Paulus ke surga tingkat ketiga. Itu yang kita bisa tafsirkan. Next. Dari narasi singkat ini, Paulus ingin memantapkan beberapa poin berikut. Pertama, first, bahwa ia sedang mengejek, ridicule, mengejek para penyesat. Yaitu mereka yang sedang terus berusaha terima pengakuan jemaat melalui gembar-gembor penglihatan. Mereka mengklaim pernah masuk ke pengalaman rohani ala paranormal untuk diterima oleh jemaat sebagai pelayan sejati, pelayan otentik. Ia mengejek mereka dengan cara apa? Ia mengejek dengan berkata, aku kenal seorang Kristen. Paulus memisahkan diri dari seorang Kristen yang diangkat ke surga tingkat 3 ini. Paulus pisahkan diri. Ada seseorang ini kan sedang mengejek karena para penyesat itu terus berkata, saya tadi malam terima penglihatan. Saya tadi malam terima mimpi. Saya, terus saya, dan saya. Sedangkan Paulus katakan, aku kenal seorang Kristen. Paulus seperti sedang menyangkali dirinya. Sedangkan para penyesat tentang aku, dan aku. Paulus sedapat mungkin menjaga jarak dengan seorang Kristen yang diangkat ke surga lantai 3 ini, tingkat 3 ini. Bahkan lebih lanjut ia menegaskan bahwa pengalaman tersebut bukan sesuatu untuk dibanggakan. Bukan sesuatu yang untuk dibanggakan. Karena kemudian ia menerima penolakan dari Tuhan ketika ia minta duri dalam dagingnya diangkat, disingkirkan. Ia seperti sedang diangkat tinggi-tinggi, kemudian dibawa lagi turun, kembali membumi.
Posisi membumi inilah yang Paulus banggakan. Karena inilah ujungnya nih. Paulus nganggap itu ujungnya tuh. Sebagai pelayan Kristus ini ujungnya. Dibuat kembali mendarat ke bumi dengan duri dalam daging. Paulus diangkat dulu setinggi mungkin. Nggak ada manusia yang seperti Paulus. Kita bisa katakan seperti itu. Diangkat setinggi mungkin, tetapi kemudian dikembalikan ke bumi blek, lewat duri dalam daging, lewat seorang utusan iblis yang dibiarkan menggocoh Paulus. Dan saat ia sampai ke bumi inilah yang menjadi kebanggaan, kemegahan Paulus. Itu berbeda dengan para penyesat yang udah lupa diri, udah jauh dari kata membumi. Mereka merasa berada di atas jemaat. Udah lupa kata membumi. Poin kedua, second, yang Paulus ingin tegaskan lewat narasi singkatnya di ayat 2-4, kisah atau narasi yang sebenarnya tak ingin ia ceritakan ini merupakan background untuk selanjutnya ia megahkan kelemahannya. Jadi bukan nggak pernah muncul dia sebenarnya ya. Muncul untuk di pikiran Paulus, wah hebat nih. Pengalaman rohani saya ingin saya ceritakan. Tetapi Paulus katakan tadi kan di 2 Korintus 5, aku kuasai diri. Aku nggak mau sama sekali ceritakan pengalaman rohani tersebut. Karena ia sadar pengalaman rohani itu akan hanya akan membuatnya sombong. Allah sendiri ngajarin, Kristus sendiri ngajari. Buktinya tadi, diangkat tinggi-tinggi, diturunkan kembali ke bumi dengan duri dalam daging. Itu menunjukkan bahwa Allah nggak mau kita membanggakan. Paulus membanggakan pengalaman rohani tersebut. Allah sendiri ngajari. Karena kelemahanlah yang membuat Paulus tetap membumi. Paulus akan tetap rendah hati. Sehebat apapun pengalaman rohani Paulus, setinggi apapun Paulus diangkat ke surga tingkat 7, lantai 30 entah. Yang jelas Paulus dibawa kembali ke bumi. Tetap membumi di dalam pelayanannya. Tetap rendah hati bergantung pada Kristus di dalam pelayanannya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. 5-6a. Setelah narasi singkatnya, Paulus menempatkan kisah ini, narasi ini pada maksud yang sedang ia usung. Kita lihat ayat 5-6a dalam versi terjemahan sederhana Indonesia. Saya tulis nggak ya? Tampaknya saya nggak tulis, maaf. Saya bacakan aja. Saya bangga atas apa yang terjadi pada orang itu. Sekali lagi, Paulus sedang memisahkan diri dengan orang yang diangkat ke surga ini. Tetapi saya tidak mau membanggakan diri dalam hal seperti itu. Lebih baik saya bangga dengan kelemahan-kelemahan saya. Walaupun tadi saya terpaksa meniru guru-guru yang kurang bijaksana itu. Namun ada perbedaan penting. Mereka menipu, sedangkan saya mengatakan yang benar. Jadi lewat pernyataan ini Paulus ingin bilang para penyesat itu
pengalaman rohaninya itu tipuan. Entah ketemu siapa mereka dalam mimpi mereka. Saat mereka diajak ke surga, entah surganya siapa. Saat mereka dibawa ke neraka, entah nerakanya siapa. Itu tipuan. Mereka menipu. Sedangkan saat Paulus ceritakan ia diangkat ke surga tingkat 3, lantai 3, Paulus sedang menyatakan kebenaran. Kita sambil lihat ayat 5 sampai 6a. Lewat ayat-ayat ini, Paulus sekali lagi sedang bersiap pada paragraf klimaksnya di ayat 7 sampai 9. Ketika ia tegaskan bahwa ia bermegah atas kelemahan, ia bermegah atas duri dalam daging, ia bermegah atas diizinkannya oleh Allah, seorang utusan iblis menggocohnya. Itulah yang Paulus memegahkan. Ia nggak mau sama sekali memegahkan pengalaman rohani. Kita bisa bayangkan, kita berandai-andai nih. Kalau Paulus itu suka membanggakan pengalaman rohani, entah sepanjang apa 2 Korintus 12 ini, ia akan daftarkan begitu banyak penyataan dan penglihatan yang ia terima. Tetapi diceritakan hanya satu saja yang secara spesifik berhubungan erat dengan duri dalam daging. Dengan penolakan Kristus untuk mengangkat duri dalam daging di hidup Paulus. Puji Tuhan, kita masuk ayat terakhir di malam hari ini. Ia tidak mau menceritakan pengalaman rohaninya karena ia tidak mau jemaat memandang diri dan pelayanannya itu bergantung pada pengalaman rohani tersebut. Ia nggak mau. Paulus ingin jemaat Korintus itu memperhitungkan pribadi dan pelayanannya sesuai dengan apa yang mereka lihat pada Paulus dan apa yang mereka dengar dari Paulus. Itu yang terdapat di ayat 6b. Ini sekali lagi tentu bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh para penyesat. Kita lihat ayat 12 dari 2 Korintus pasal 5. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinnya. Kembali kita diingatkan tentang motivasi mengapa ia berkata-kata sebagai orang bodoh dan orang gila. Karena ia terpaksa supaya jemaat Korintus bisa mengcounter, bisa menghadapi pengaruh sesat para rasul palsu, yaitu orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah, bukan batinnya. Dalam bahasa Inggrisnya itu yang bermegah in face, bukan in heart. Yang memegahkan penampilan, bukan batin. Jadi kita simpulkan, bermegah akan penglihatan penyataan itu merupakan bermegah secara lahiriah, bermegah in face. Dan itu Paulus nggak mau lakukan. Paulus nggak mau lakukan hal itu. Memegahkan penglihatan
itu bermegah karena hal-hal lahiriah. Sesuai dengan 2 Korintus 5 ayat 12. Karena itu menjadi pembelajaran kita di malam hari ini untuk kita menampilkan diri seadanya kita. Bagaimana Tuhan sedang berproses dengan kita. Karena kita dapati yang jemaat Korintus lihat pada Paulus itu kelemahan, dan yang mereka dengar dari Paulus Injil. Dua hal itu, kelemahan dan Injil. Biarlah kita didapati oleh orang-orang yang kita layani sebagai orang yang punya kelemahan dan yang menyatakan Injil. Itulah konsep pelayanan perjanjian baru. Kita enggak membungkus diri kita sedemikian rupa sehingga kita terlihat lebih rohani daripada keadaan kita yang sebenarnya. Kita terlihat lebih gimana gitu, lebih daripada orang-orang lain, kita lebih gimana gitu. Kita enggak seperti itu. Kita mau belajar dari Paulus. Diingatkan malam hari ini, untuk apa kita belajar panjang-panjang jika kita ternyata lebih mengikuti cara-cara para penyesat yang menampilkan diri sedewasa mungkin. Udah kayak malaikat di hadapan jemaat, tetapi kalau di rumah kepada istri dan anak-anak udah kayak setan. Enggak, kita mau tampilkan diri kita di rumah sama seperti di masyarakat, sama seperti saat kita di gereja. Itulah diri kita. Kita nggak mau memegahkan hal-hal lahiriah. Sekali lagi, hal-hal lahiriah itu termasuk dalamnya adalah bermegah akan penglihatan dan penyataan. Yang penting adalah memberitakan Injil Kristus sesuai dengan panggilan kita, agar tadi bukan Paulus yang dimegahkan, tetapi Kristus yang dimegahkan. Kita pun mau belajar Kristus dan Kristus dan Kristus yang keluar dari mulut kita saat kita bermisi, saat kita melakukan kebajikan, menunjukkan amal, selalu kita tunjukkan bahwa kita bisa lakukan karena Kristus. Jangan sampai orang menganggap diri kita yang baik, diri kita yang pemurah. Kita sedang gagal untuk melakukan replikasi terhadap Paulus. Kita mau belajar dari Paulus dan belajar untuk menerapkannya dalam hidup kita pribadi. Nggak usah buat-buat, nggak usah mengcover diri kita sedemikian rupa supaya terlihat rohani. Yang penting kita bisa otentik dengan diri kita, tampilkan keberadaan kita. Kalau saya coba refleksi diri, saya pemalu, saya sulit untuk berbahasa basi, sulit untuk banyak omong. That's me, itulah saya. Saya tentu nggak berusaha menjadi orang yang sangat ramah, berpura-pura sangat ramah. Saya nggak perlu melakukan hal itu. Tentu saya berusaha untuk menunjukkan kasih. Nggak mungkin saya kemudian terus marah-marah, terus cembetut. Nggak mungkin kan? Tetapi tentu nggak mungkin saya juga menampilkan berbeda dengan karakter saya. Berpura-pura supaya terlihat seperti pelayan sejati. Gagal kita ngikuti konsep yang Paulus ajarkan di bagian ini. Kita mau sama-sama oleh pertolongan Roh Kudus kita ikuti,
kita jadikan role model pelayanan Paulus, sehingga sungguh Kristus yang lebih lagi dipermuliakan lewat kehidupan kita. Saya kembalikan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan. Agnes mungkin ada mau menanyakan atau menambahkan, Mas, tentang pemaparan kita malam ini. Terima kasih ya Bung Sam buat Bible study malam hari ini. Aku jadi dapat hati-hati bercerita tentang pengalaman rohani. Kadang kan kita suka bersaksi gitu kan tentang pengalaman rohani kita bersama dengan Tuhan. Awalnya mungkin kesaksian kita itu tujuannya menguatkan sesama kita lewat pengalaman rohani kita gitu. Tapi malam hari ini aku kayak diingatkan betapa liciknya hati manusia gitu. Jadi yang tadi seperti Bung Sam bilang ya, kadang tuh kita mau terlihat lebih rohani atau orang lain menilai kita lebih apa gitu, berbalut dengan tujuan kita yang awalnya mau kesaksian, ujung-ujungnya tuh kita malah menonjolkan tentang kitanya gitu dibanding Tuhannya gitu. Sedangkan kan kadang pengalaman orang juga beda-beda gitu kan. Setiap orang punya pengalaman rohani yang berbeda-beda. Misalkan kita bersaksi, saya ditolong Tuhan dari penyakit parah gitu. Kalau saya ditolong pun, pasti Bapak Ibu Saudara juga ditolong. Padahal mungkin cara Tuhan nolong beda gitu. Untuk sesama orang yang sakit, saya ditolong, mungkin orang lain nggak mengalami pertolongan yang sama, tapi dia mengalami pengalaman rohani sendiri bersama dengan Tuhan gitu, tidak lewat kesembuhan mungkin, tapi mungkin lewat apalah yang antara dia dengan Tuhan gitu. Jadi kadang emang dalam hal segala macam itu kita kadang suka lupa gitu, tapi malam hari ini kayak diingatkan kembali gitu, apapun yang kita lakukan itu, entah yang terlihat seperti rohani, ingin menguatkan, apapun itu, jangan sampai ada motivasi-motivasi yang salah gitu, biar pengalaman rohani ya, antara kita sama Tuhan aja, itu pasti lebih indah dan lebih spesial gitu. Dan pada saat orang-orang yang mengalami pengalaman rohani itu, dan hidupnya diubahkan itu, tanpa dia ngomong pun pasti orang lain juga merasakan di sekitarnya gitu, tanpa dia banyak ngomong, banyak cerita sana sini gitu, pasti juga ada bedanya gitu kok. Orang-orang di sekitarnya juga pasti bisa merasakan dia sedang bertumbuh dan berproses bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak ya Bung Pen dan kali ini untuk Bible study pada malam hari. Terima kasih Agnes untuk penambahannya. Memang benar ya, kita hari ini juga gitu ya, seringkali mau cerita tentang pengalaman bersama Tuhan, tapi kadang-kadang lebih nonjolin diri sendiri gitu, kepentingan diri sendiri. Ya, kita diingetin lagi benar firman Tuhan saat malam hari ini, biar pengalaman kita dengan Tuhan itu adalah privat, biar kita lebih mengerti lagi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita akan tutup pembelajaran kita malam ini, nanti Agnes yang berdoa ya, Nas. Oke, Karin, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, bersyukur untuk firman Tuhan yang luar biasa malam hari ini ya Tuhan. Tentunya ya Tuhan Yesus, berkat-Mu luar biasa bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh menyaksikan saat Paulus ditangkap secara pribadi oleh Tuhan ya Bapa. Seluruh hidupnya diubahkan luar biasa ya Tuhan. Sehingga Paulus boleh tampil apa adanya ya Tuhan Yesus. Kami pun rindu ya Tuhan Yesus mengalami hal yang sama ya Bapa. Mungkin pengalaman kami berbeda satu sama lain ya Tuhan. Mungkin pengalaman kami tidak sespektakuler Paulus ya Tuhan. Tapi kami tahu ya Tuhan Yesus, pengalaman sekecil apapun ya Tuhan yang kami alami bersama dengan Tuhan ya Bapa. Adalah pengalaman terindah ya Tuhan. Proses kami menuju kedewasaan kami terus mengalami Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Sehingga ya Tuhan, walaupun pengalaman kami berbeda satu sama lain ya Tuhan, kami boleh melihat Allah yang sama ya Tuhan Yesus. Allah yang sama dan kami spesial ya Tuhan, kami tidak sama ya Tuhan. Karena Tuhan memperhatikan setiap detail pribadi dengan lepas pribadi ya Tuhan. Sehingga kami satu sama lain ya Tuhan mengalami sesuatu yang berbeda, tapi kami sama-sama dikuatkan, kami sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa ya Tuhan.
Jadikan kami terus memiliki hati yang murni di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Apapun yang kami lakukan ya Tuhan, pelayanan kami, panggilan kami ya Tuhan, kami hidupi apa adanya ya Tuhan Yesus, tanpa kepura-puraan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah sungguh ya Tuhan, pada akhirnya ya Bapa, Engkau boleh menemukan ya Tuhan Yesus, hati-hati yang murni ya Tuhan, yang melayani Engkau. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bung Semi dan Karina ya Tuhan Yesus, kiranya Allah Roh Kudus mengurapi lebih lagi ya Tuhan Yesus, hikmat yang daripadamu ya Tuhan Yesus, urapan yang daripadamu ya Tuhan, hati yang murni ya Tuhan, firman yang murni ya Tuhan, terus menjadi bagian dari hamba-Mu ya Bapa. Dan kami yang menikmatinya pun diberkati ya Tuhan Yesus, kami yang mendengarnya pun ya Tuhan Yesus boleh diberkati ya Bapa, sehingga kami pun juga boleh menikmati banyak dan berkat. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, berkati siapapun yang menonton siaran YouTube ini ya Tuhan, biar mereka juga mendapat berkat yang sama seperti kami malam hari ini. Kami tutup dosa di kami malam hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.